Workshop hari ini akan mengangkat judul From Data to Insight, Introduction to Data Visualization and Dashboard. Pada sesi ini kita bakal belajar dan kenalan sama-sama yang namanya Business Intelligence, tepatnya itu Data Visualization dan Dashboard. Hari ini kita bakal belajar banyak teori, tapi tenang aja teman-teman, kita udah make sure kalau misalkan materinya bakal mudah dipahami, baik yang mungkin masih merasa awam ataupun yang udah mempelajari machine learning dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, untuk hari ini bakal dibawain materinya sama salah satu dosen dari Binus University, yaitu Miss Shirley Santiadi, Eskom Mkom, yang merupakan lecturer spesialis S2 di School of Information Systems Binus University. Tanpa lama-lama, aku serahkan ke Miss Shirley. Silakan Miss Shirley. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, silakan ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Silakan. Oke, makasih sebelumnya Kak Abel buat openingnya seru banget. Ya, makasih juga buat teman-teman yang udah bersedia buat join. Sebelumnya aku udah senang juga ngeliat teman-teman punya background terkait data, terkait mungkin machine learning juga udah sempat disentuh sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa kita coba sama-sama. Kalau buat teman-teman yang belum bisa, kita bikin satu framing yang sama, kita coba bikin satu frekuensi yang sama supaya sama-sama ngerti gimana sih caranya mengolah data. Oke, sebelumnya aku izin share screen dulu. Oke, ya. Jadi sebelumnya teman-teman, ini aku ya. Sebelumnya teman-teman, kita sebelum masuk ke data visualisasi, yang pasti perlu kita lakuin adalah memprepare data kita. Jadi kenapa kita perlu memprepare? Karena kita nggak tahu data yang kita dapetin itu nantinya datanya bersih atau nggak bersih. Jadi kita harus tetap punya background di mana asumsinya adalah, oh datanya bisa jadi kotor. Kalaupun nggak kotor, sebenarnya kita bisa membuat insight-insight baru dari data yang kita punya. Oke. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu ke sini. Oh ya, sebenarnya teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain, feel free buat tanya juga ya teman-teman. Nanti aku bakal ada skip-skip sedikit supaya nanti teman-teman bisa ada nanya atau apapun yang kayaknya dirasa teman-teman masih belum ngerti. Oke? Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau kita membuat sebuah visualisasi atau sebuah dashboard, dashboard itu terserah teman-teman mau bikinnya di Python kah, atau nanti teman-teman bikin di HTML, terus bikin visualisasinya pakai JavaScript, atau misalkan teman-teman pakai Tableau, pakai Power BI, itu sebenarnya semuanya sama aja. Tapi yang lebih penting adalah gimana caranya kita menentukan dashboard kita itu mau kayak gimana arahnya. Karena dashboard itu kan pasti akan terdiri dari banyak chart. Nah, chart ini gimana sih cara nentuin chart yang tepat? Terus gimana sih caranya kita bisa mengubah data kita jadi insight? Sebenarnya tujuannya itu kalau kita punya data. Nah, pertama-tama yang pasti biasanya aku jadiin guideline ketika aku membuat visualisasi adalah aku mengerti dulu data aku tuh ngobrolin soal apa. Jadi kalau teman-teman dikasih data, biasanya aku akan melihat dulu kolomnya itu ada kolom apa aja sih. Kita punya kolom apa aja. Biasanya aku catat, oh kolom aku punya tuh ada ini. Kemudian tipe datanya, tipe data apa aja. Kenapa tipe data berpengaruh? Nanti teman-teman akan merasakan ketika mencoba visualisasi, ketika tipe datanya salah, itu biasanya nggak akan bisa jadi visualisasi. Biasanya muncul tulisan error. Makanya biasanya kita perhatiin secara detail bahkan sampai ke tipe datanya. Oke? Nah, bentar, aku coba sambil annotate deh. Oke. Hmm, 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 hmm. Kemana sih? Nah, kalau teman-teman lihat di bagian awal ini, data understanding, sebenarnya kenapa sih kita perlu mengerti, memahami data? Nah, biasanya aku mencari tahu dulu nih kira-kira data yang aku pengen bikin itu tujuannya itu mau ngapain? Contoh, kalau misalkan aku punya datanya tentang data sales, aku mau ngapain objektifnya? Apakah aku pengen bikin data ini terkait klaster segmentasi dari customer aku, atau aku pengen fokus ke produknya? Jadi kan kalau teman-teman lihat data itu luas banget kan, dia bisa aja ngomongin soal salesnya, ngomongin soal produknya sendiri, atau ngomongin soal customernya sendiri. Nah, biasanya kita breakdown dulu, tujuannya mau ngapain nih dashboard. Nah, kalau misalkan teman-teman udah tahu tujuannya mau ngapain, baru deh kita masuk ke daerah sini, ke handle missing. Kenapa kita harus mengatur kalau data-data yang kosong? Data-data yang kosong ini sifatnya bisa jadi datanya kosong tuh memang nggak ada isinya, memang benar-benar tidak diinput, atau bisa jadi dia error, atau bisa jadi memang datanya itu nilainya nol.
Karena bisa aja nol itu kan bukan berarti dia kosong, bisa saja memang value-nya itu nilainya nol. Nah, gimana sih cara ngehandle-nya nanti kita bakal lihat ke bawah. Sebentar ini aku clear dulu. Mm-mm. Up. Nah, nih. Kalau teman-teman lihat di sini, data-data yang kosong ini kira-kira mau diapain sih gitu ya. Mungkin pertanyaan itu kalau aku nemu data yang nilainya kosong misalkan aku punya data yang paling gampang itu data misalkan data kampus, terus aku punya nama students aku, terus aku punya mata kuliah, terus aku punya nilai. Nah, nilainya ada di salah satu mahasiswa, misalkan mahasiswanya namanya Kak Abel deh misalkan. Kak Abel ini nilainya kosong. Aku mau ngapain ya? Apakah aku mau men-take out ke Abel dari data aku? Itu kan bisa jadi salah ya teman-teman. Masa aku men-take out mahasiswa aku, terus aku tidak masukin ke dashboard aku gitu. Atau misalkan apakah aku mau mencari dengan mengisinya dengan nilai rata-rata? Apakah fair dengan mengisi nilai rata-rata? Nah, ini yang harusnya jadi pertanyaan juga ketika kita melihat data. Kenapa rata-rata itu nggak bisa fair? Karena bisa jadi data kita itu nggak bersih. Data kita itu bisa aja mengandung outlier. Makanya nggak bisa langsung di-input dengan apapun yang bisa kita input. Misalkan dengan rata-rata itu. Atau misalkan ya udahlah nilai maksimal aja deh. Kalau maksimal sih mungkin Kabel nggak akan protes. Tapi kan sebagai dosen apakah fair mengisi dengan nilai maksimal? Nah, makanya ini ada beberapa guideline ketika mau menginput missing value itu biasanya kita lihat dulu. Guideline-nya apa aja sih? Oke, yang pertama, sebentar. Yang pertama, biasanya aku ngelihat dulu. Ini nggak enak di sini nih. Nggak jadi. Yang pertama biasanya aku ngelihat dulu apakah di data aku ini dia itu berdistribusi normal atau enggak. Berdistribusi normal itu apa? Maksudnya adalah kalau teman-teman lihat persebaran dari data kita, nilainya itu enggak semua condong, nilainya bagus semua. Itu biasanya enggak berdistribusi normal. Itu akan geser ke area kanan. Kenapa ke area kanan? Karena nilainya lebih besar rata-ratanya. Nah, atau misalkan kalau di kelas aku anak-anaknya mungkin nggak paham terkait mata kuliahnya, nilainya jadi cenderung kecil, itu juga tidak berdistribusi normal. Nah, ketika teman-teman bertemu dengan data-data yang distribusinya tidak normal, biasanya kita akan menghindari menginput missing value itu menggunakan rata-rata. Kenapa? Jadi kalau teman-teman lihat, rata-rata itu ketika dilakukan perhitungan, rata-rata itu akan selalu bergeser terhadap outliernya di mana. Jadi kalau misalkan contohnya nilai outlier kita ada di sebelah kanan, berarti rata-rata kita yang mungkin tadinya rata-ratanya harusnya 80, tapi karena ada nilai yang lebih tinggi, dia akan bergeser cenderung ke sebelah kanan atau ke yang nilainya lebih positif. Nah, kalau misalkan di dalam data kita itu ada nilai outliernya yang lebih kecil, biasanya rata-rata itu akan geser ke kiri. Nah, solusinya apa? Solusinya sih yang paling gampang, biasanya kita akan menggunakan yang namanya median. Kalau median ini, kalau di istilah data analytics itu kita kenal sebagai dia nilainya robust. Robust itu apa? Robust terhadap outlier. Artinya aku nggak peduli di data kalian distribusinya gimana, aku nggak peduli di data kalian ada outlier atau enggak, tapi dia akan lebih stay di nilai tengah kalian. Kenapa? Karena kalau teman-teman balik lagi ke rumusnya, dia itu akan mencari nilai tengahnya dulu, baru dia akan divide bagi dua. Nah, kalau rata-rata itu kalian akan mentotalkan semuanya dulu, baru dibagi dengan total datanya ada berapa. Makanya itu yang bikin dia bergeser. Ada di sebelah mana nilainya. Oke. Nah, ketika diisi median, apakah sudah cukup? Jawabannya sebenarnya masih banyak teknik-teknik lain yang bisa kita input ketika kita melihat missing value. Salah satunya adalah kita bisa menginputnya dengan namanya regression imputation. Regression imputation itu apa? Biasanya kita melihat arah regresinya kemana, nanti baru kita input dengan nilai dari hasil perhitungan regresi kita. Gak usah khawatir teman-teman, regresi ini cuman pengistilahan aja. Kalau teman-teman pusing dengar kata regresi, paling gampang kalau biasanya di SMA harusnya atau di SMK teman-teman udah kenal istilah Y sama dengan MX plus B. Itu sama aja sama kayak regresi. Jadi kalau teman-teman ngelihat kata regresi, nggak usah khawatir, itu sama aja. Nah, selain itu, kalau misalkan teman-teman tidak menginput dengan nilai median atau dengan nilai regresi, bisa diinput dengan yang lain. Salah satunya adalah kalau teman-teman mengetahui, paling gampang sih kita cari dulu, Kak Abel ada di mana ya, terus kita input. Tapi kan biasanya
data itu kita nggak nemuin kayak gitu aja. Data itu kadang-kadang kita nemunya open source dan kita nggak bisa tahu itu ada di mana orangnya. Nah, biasanya perlu orang yang mengerti di domain knowledge terkait data itu. Misalkan, oh kemungkinan kayaknya sih orang ini akan mengisi dengan nilai ini. Biasanya diisi dengan orang yang sudah mengerti terkait data tersebut. Atau solusi alternatifnya. Jadi memang banyak banget teman-teman. Solusi alternatifnya adalah kalau misalkan teman-teman tidak menginput dengan nilai-nilai tertentu, biasanya kita biarkan aja dia unknown. Kenapa? Ya nggak apa-apa, karena kalau nanti teman-teman lihat di datanya, nanti mungkin akan ada banyak yang missing value dan biarin aja itu unknown dan kita jadikan dia satu kategori yang sama. Oke, Oke. Ya sampai sini dulu harusnya masih aman ya teman-teman. Kita sambil lihat chat. Oke, masih aman ya. Oke, kalau ada yang bingung boleh langsung ditanyain aja ya teman-teman. Kalau nggak enak buat eh, ngomong langsung boleh di chat juga. Aku sambil baca chat. Oke, nah yang kedua, kalau misalkan teman-teman udah Kalau misalkan teman-teman udah mengisi atau menginput dengan nilai-nilai yang missing value tadi, apakah boleh saya men-take out data yang kosong? Jawabannya boleh. Kapan saya boleh men-take out data yang kosong? Kita lihat dulu, data yang kosong itu ada posisinya di baris atau di kolom. Kalau di barisnya itu dia cenderung banyak, kalau di take out data kalian habis sesi. Karena baris kalian yang kalian buang. Oke, contoh misalkan ya, aku ambil set. Misalkan aku ambil contoh satu biar kebayang. Oke, anggap datanya random ya teman. Nah, terus kalau misalkan teman-teman ngelihat di sini banyak baris yang kosong. Sorry. Up. Ini kan missing value nih. Katakanlah banyak yang kosong kayak gini atau jangan semua kosong deh. Nah, ada isinya. Nah, kalau yang missing value gini, kalau misalkan teman-teman lihat, bisa nggak sih kita take out by baris? Jawabannya boleh aja. Tapi kalau misalkan yang kosongnya banyak di baris itu, biasanya nanti jadi hilang datanya. Nah, makanya biasanya kita tidak men-take out kalau barisnya yang kosong. Kalau baris yang kosong, biasanya kita melakukan inputasi. Terus kapan kalau saya men-take out data yang kosong? Kalau biasanya di kolom banyak yang kosong. Contoh, kalau misalkan di satu kolom ini lebih banyak nilai missing value-nya, kayak gini. Ini biar kebayang misalkan nama gitu ya. Nama kolomnya nama. Kayak gini kan banyak yang missing value ya. Nah, biasanya kalau yang kayak gini aku take out aja. Gak perlu kalian input. Kenapa? Kalau kalian input justru jadi bias. Kenapa bias? Karena ini banyak yang kosong. Kalian bisa nge-inputnya dari mana nilainya. Makanya kalau yang kolom kosong, patokannya biasanya aku bakal men-take out kolom tersebut. Kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kalau bagian missing value udah selesai nih teman-teman, kan udah gak ada masalah terkait missing value, harusnya udah kalian bisa handle. Biasanya apa yang kita lakuin? Yang kita lakuin adalah remove duplicates. Tapi hati-hatilah ketika remove duplicates itu, ada kalanya data itu tidak boleh di-remove. Kenapa? Contoh, kalau misalkan teman-teman misalkan punya hmm, misalkan ID, terus nama, terus ini ID customer. Oke, kita insert lagi ID pro, ID produk. Ini nama customernya. Ceritanya kita punya data sales. Oke. Terus ini nama produk. Misal, misalkan ID customernya satu, terus dia ID produknya satu, namanya misalkan Shirley, terus dia beli misalkan buku. Terus yang kedua, misalkan ID customernya sama nih satu, tapi ID produknya lain. Oke, misalkan dia beli beli mouse, misal.
Nah, kalau kayak gini, biasanya nggak kita take out atau nggak kita remove walaupun dia duplicate. Yang mana yang disebut duplicate yang datanya sama. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ID customer-nya sama-sama satu. Tapi apakah kita take out? Nggak. Jawabannya kenapa? Karena orang Shirley ini bisa jadi kan dia beli lebih dari satu produk. Makanya nggak akan aku take out. Yang biasanya yang di take out adalah ketika semua barisnya itu sama biasanya. Atau biasanya kalau nggak semua baris kita rujuknya ke ID-nya. Kalau ID-nya sama semua itu udah take out aja. Itu kemungkinan datanya duplicate. Tapi kalau misalkan kelihatan kayak di sini, ini ID produknya beda, produk yang dibelinya beda, nggak bisa di take out. Kenapa? Karena aku kan belinya nggak cuma satu produk, walaupun dia sama-sama duplicate ID customer-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, biasanya yang duplicate ini kita akan handle juga. Kemudian paling gampang sih kalau yang duplicate, kalau memang teman-teman melihat itu memang duplikasi, langsung di take out aja. Nggak perlu kalian pikir, buang aja langsung. Nah, kemudian apa yang perlu kita handle lagi kalau ngelihat data? Biasanya kalau ada outlier, ini yang paling sensitif kalau di data. Nah, kalau teman-teman lihat, oke. Kalau teman-teman lihat, gimana sih aku bisa mengetahui data itu outlier atau enggak? Sebenarnya ada beberapa teknik untuk mengecek dia outlier atau enggak. Biasanya yang paling gampang itu teman-teman pakai visual method. Visual method ini nanti teman-teman bisa lihat juga kalau di Tableau atau di Python itu bisa langsung kelihatan. Ada nama visualisasinya adalah Viscera plot. Ini visualisasi yang paling mudah untuk mengecek apakah data kalian itu ada outlier atau enggak. Gimana caranya saya tahu nilai tersebut outlier? Kita lihat. Oke. Jadi, biasanya ketika teman-teman melakukan visualisasi, bagian kotak ini, atau kita sebutnya ini adalah interquartile range, ini kalau teman-teman datanya tidak ada outlier, dia nggak akan gepeng bentuknya, nggak akan penyok, kotaknya bagus, sempurna. Dan biasanya di bagian ujung-ujung sini, ini kan namanya whisker plot ya teman-teman. Whisker itu kan kumis ya. Di bagian kumis-kumis ini nggak akan ada titik-titik kayak gini. Kalau ada titik-titik, berarti data kalian itu ada outlier. Nah, biasanya kalau ada outlier, ini kotaknya pun nggak akan sempurna. Biasanya kotaknya akan cenderung gepeng. Itu udah pasti ada outlier, udah paling gampang ngelihatnya. Tanpa teman-teman harus melihat perhitungannya dan lain-lain, teman-teman udah bisa langsung tahu outlier kalian ada di sebelah mana. Outlier itu bisa ada di sebelah kanan, bisa ada di sebelah kiri. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau misalkan usernya salah input, nilainya ternyata jadi negatif. Padahal kalian lagi ngomongin soal kolom gaji atau kolom usia. Kan nggak mungkin nilainya negatif. Itu pasti outlier. Makanya pasti dia ada di ujung sebelah kiri. Atau di sebelah kanan. Contoh, kalau di sebelah kanan itu misalkan kita lagi ngomongin usia untuk eh, anak-anak yang lagi sekolah, misalkan. Usia itu kan pasti rentangnya harusnya cenderung mungkin dikatakanlah di umur 8 tahun sampai di 20 tahunan. Tiba-tiba di data kalian ada yang umurnya 50 tahun atau 40 tahun. Itu bisa jadi dia ada outlier dan outlier kalian akan posisinya ada di sebelah kanan. Oke. Nah, selain pakai menggunakan visualisasi ini, sebenarnya banyak metode lain untuk mengecek apakah data kalian ada outlier atau enggak. Biasanya metode yang dua yang paling umum kita pakai itu namanya yang pertama adalah interquartile range. Interquartile range itu nggak usah susah teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, teman-teman kan melihat bahwa interquartile range itu namanya inter ya. Inter itu kan rentang kalian, rentang antar kuartil. Kuartil itu kita kan kenal kalau di SMA juga mungkin teman-teman belajar, kuartil itu kita punya tiga ya teman-teman. Kuartil itu kita punya kuartil satu, kuartil dua, kuartil tiga. Kuartil 2 itu sama aja nilainya dengan median atau nilai tengah data kalian. Jadi istilahnya kayak kalian punya kue, terus kalian potong, potong, potong. Nilai tengahnya yang mana, nilai 25% kalian ada di mana, dan 75% kalian ada di sebelah mana. Jadi kalian nggak ngomongin paling ujung, tapi 75% menyerempet ke ujung kanan dan menyerempet ke ujung kiri. Nah, interkuartil itu adalah rentang antar kuartil satu sama kuartil 3. Itu adalah interkuartil kita. Oke. Nah, biasanya dengan menghitung interkuartil, kita udah tahu nih nilai outlier itu adalah Q3 kita atau kuartil 3 kita itu dikurangin dengan 1,5 interkuartil kita. Jadi interkuartil kita kaliin ke 1,5, terus Q3 kita kan harusnya ada posisinya di sebelah sini ya. Kita kurangin.
untuk melihat apakah nilai tersebut ada di rentang itu atau enggak. Oke. Nah, apakah nilai 1,5 ini selalu tetap? Jawabannya enggak, teman-teman. Memang itu rule of thumb-nya kita menggunakan nilai 1,5. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin bermain, contohnya bermain itu gimana? Aku menganggap nilai tersebut itu bukan outlier. Jadi nggak apa-apa. 1,5 ini bisa diubah nilainya menjadi 2 biasanya. Atau kalau teman-teman mau ubah lebih sensitif terhadap outlier, berarti 1,5-nya kita kurangin jadi 1. Ini bisa kita atur-atur. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita pakai interkuartil dan visual method itu sama-sama ngomongin soal interkuartil. Biasanya ada metode lain namanya itu Z-score, tapi Z-score ini dengan asumsi data kalian itu harus berdistribusi normal. Artinya penyebaran datanya harus merata. Distribusi normal itu kayak gimana? Kalau misalkan teman-teman nggak kebayang, kita lihat. Ini yang dimaksud dengan distribusi normal. Jadi kalau teman-teman lihat di data itu, ini kan frekuensi ya teman-teman. Sumbu Y-nya itu kita ngomongin soal frekuensi. Berapa banyak data. Nah, biasanya di dunia ini itu harusnya itu semua tuh berdistribusi normal. Jadi kemungkinan contoh paling gampang, kalau teman-teman ngomongin soal IQ deh, IQ itu kan yang paling pinter sama yang eh, kurang pinter gitu ya teman-teman, yang IQ-nya di bawah dari rata-rata kita, itu biasanya akan cenderung lebih sedikit. Justru yang paling banyak itu IQ yang tengah-tengah atau yang nggak dibilang superior tapi nggak dibilang kurang juga, tapi yang tengah-tengah. Itu biasanya paling banyak. Di dunia kita itu biasanya harusnya berdistribusi normal, asumsi kita. Tapi akan ada kalanya data kita, karena kan data kita itu berupa sampling ya. Kita kan ngambilnya sampel, bukan semua data kita ambil di dunia ini. Maka ada kemungkinan data kita itu tidak berdistribusi normal. Nah, biasanya kita sebutnya adalah skew distribution. Skew itu maksudnya dia akan condong ke sebelah kiri atau condong ke sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman lihat, misal di sebelah sini, mana yang kelihatan? Ini deh. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah sini, untuk data berdistribusi normal itu nilai median, min, sama modusnya pasti ada di tengah-tengah. Itu pasti. Itu the rule of thumb ya, karena kan banyak frekuensinya ada di sebelah situ. Nah, tapi kalau misalkan dia skew left atau skew right, kayak di sebelah sini, kita lihat ini, atau orang ada sebutnya positive skew, negative skew, itu sama aja. Nah, kalau teman-teman lihat, yang bergeser itu adalah nilai min sama modus. Kenapa? Makanya ini adalah alasannya ketika kalian melakukan imputasi, biasanya kita menghindari menggunakan rata-rata, karena rata-rata ini orangnya agak pelin-pelan, dia kadang mau ke kanan, kadang mau ke kiri, ngelihat data kita frekuensinya kayak gimana. Makanya kalau teman-teman lihat, kalau Z-score ini asumsinya hanya bisa digunakan ketika distribusinya normal aja. Jadi kalau teman-teman pakai perhitungan ini, kita asumsinya harus berdistribusi normal. Terus cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya gampang. Kalau teman-teman lihat rumusnya ini nggak usah pusing. Teman-teman ngelihat dulu nilai kalian yang kalian mau coba hitung, kemudian kalian kurangin dengan mu. Mu itu adalah rata-rata dari populasi kita ada berapa. Karena kenapa kita boleh pakai rata-rata populasi? Jadi di sini tuh kita akan bahas bahwa rata-rata itu kita breakdown jadi 2. Ada rata-rata sampel sama rata-rata populasi. Kalau rata-rata sampel itu jauh lebih sedikit. Contohnya apa? Contohnya aku pengen melihat berapa gaji di Indonesia. Itu kan aku harus, kalau pengen tepat berarti aku harus mensurvei semua orang di Indonesia, yang which is itu nggak mungkin. Nah, biasanya kita ngambil sampel. Nah, sampel ini kita akan breakdown. Rata-rata itu kita punya rata-rata populasi sama punya rata-rata sampel. Kalau yang mu itu adalah rata-rata populasi. Populasi kita rata-ratanya berapa? Kenapa aku bisa mengambil mu di sini? Karena kalau berdistribusi normal, itu rata-rata sampel sama rata-rata populasinya harusnya sama. Makanya di sini aku bisa pakai mu. Oke, kemudian dibagi dengan sigma. Sigma itu apa? Sigma itu sama aja kayak yang teman-teman biasa kenal, standar deviasi, tapi standar deviasi untuk populasi. Jadi sama aja. Oke. Nah, dari sini nanti teman-teman akan mendapatkan nilai Z-nya berapa. Z-nya ini bisa jadi nilainya berupa negatif, makanya kita harus absolutin.
Nah, kalau nanti udah diabsolutin, kita lihat kalau lebih dari 3 itu biasanya outlier, biasanya, walaupun nggak selalu. Oke. Nah, kalau teman-teman udah bisa mendeteksi apakah itu outlier atau bukan, sekarang pertanyaannya harus ngapain nih ketika aku bertemu dengan data-data outlier? Apakah aku harus membuang? Apakah aku harus mengganti value-nya? Ya itu jangan sih teman-teman, jangan diganti value-nya. Nah, tapi harus diapain? Nah, kalau biasanya ketemu outlier, ini ada beberapa saran. Kalau yang teman-teman yakin, kan biasanya outlier itu nggak akan banyak tuh datanya. Nah, kita biasanya cek satu-satu. Outlier ini tuh kira-kira memang dia salah input, atau memang datanya nggak benar, atau biasanya ini adalah insight baru kalian justru yang nggak boleh di take out. Contohnya apa? Contohnya, misalkan kalian lagi ngomongin soal penjualan, terus tiba-tiba di satu hari frekuensi penjualan kalian tuh naik banget, naik banget. Nah, apakah aku akan men-take out data yang frekuensinya tinggi itu? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bisa jadi di outlier itu insight kalian. Justru di hari itu, kok bisa ya data penjualan kalian naik banget. Nah, itu yang harus kalian cari. Jadi ketika kalian bikin dashboard, itu biasanya kalian harus bikin insight-nya. Oke, insight-nya kayak gimana? Oke, mungkin kalau misalkan teman-teman belum kebayang, aku bakal coba kasih lihat sedikit dulu biar nggak terlalu bingung sama semua kata-kata yang diucapin kali ya. Bakal kayaknya agak rancu kalau teman-teman ngomongin terus. Kita lihat sebentar. Up, sini. Ah ya. Hmm, hmm. Oke. Oke, ya ini salah satu dashboard yang aku lagi coba bikin buat nanti kita sama-sama latihan juga di next session ya. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya next sessionnya kita ngapain, next sessionnya kita bakal coba bikin visualisasi. Kalau di session ini aku berharap teman-teman coba bersihin dulu data dan mengeksplor data kalian itu kira-kira ngomongin soal apa. Oke, nah kalau teman-teman lihat di sini biasanya kita punya yang namanya panel-panel untuk insight. Jadi biasanya ketika kalian bikin visualisasi itu, yang paling baik adalah kita bikin panel insight. Supaya apa? Walaupun aku bisa lihat di sini ada data-datanya, aku bisa hover. Kayak contohnya misalkan di sini, oh di Sumatera untuk revenue-nya dia ada sekitar 1 jutaan. Aku bisa hover itu, tapi kadang-kadang aku sebagai user yang pengen lihat dashboard, aku nggak pengen lihat detilan. Aku cuma pengen tahu insight yang kalian dapat dari sini apa. Nah, makanya kalian perlu panel ini. Nah, biasanya kalau teman-teman bertemu dengan data-data outlier, itu biasanya munculin di panel ini supaya kita tahu. Dan kalau bisa sih kalian jelasin kenapa sih bisa terjadi ada outlier seperti itu. Biasanya kita bisa coba searching lah, kita cari kenapa sih penjualan di hari itu naik, apakah itu lagi event Lebaran atau itu lagi event Natal. Itu kan kita bisa search di hari itu ada kejadian apa, event apa. Kalau datanya itu berupa data real, bukan data dummy. Oke. Nah, oke, kita balik lagi. Oke, nanti ada beberapa teknik kalau misalkan teman-teman bertemu dengan nilai outlier. Ini teknik-teknik yang biasanya kita pakai, tapi untuk saat ini mungkin nggak semuanya harus teman-teman pahami dulu. Tapi biasanya yang paling umum adalah kita mempertahankan atau menghapus. Nanti sebenarnya ada teknik-teknik lain yaitu kita bisa mentransformasikan, yaitu dengan log binning, yaitu nanti data kita transformasikan dengan algoritma-algoritma. Nah, di situ nanti datanya itu akan cenderung nggak punya outlier harusnya kalau udah ditransformasikan. Atau kita bisa juga ngegrouping. Ngegrouping itu contohnya apa? Kalau misalkan teman-teman punya data usia, kolom usia, usianya itu kita biasanya nggak langsung visualisasikan karena usia itu kan pasti akan rentangnya panjang banget. Bisa jadi usianya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dan seterusnya. Nah, biasanya kita akan melakukan yang namanya binning atau kita kelompokkan dia. Misalkan, oh usia yang usianya 8 tahun, katakanlah sampai 15 tahun dia masuknya anak-anak, nanti yang umur berapa sampai berapa jadi remaja, dan seterusnya. Itu kita lakukan binning atau groupingkan nilai-nilai yang tadinya rentangnya panjang atau dalam bentuk interval ke dalam kategori. Oke. Nah, nanti ada banyak tekniknya juga yang teman-teman di sini kalau aku ini udah bisa di copy juga. Jadi nanti teman-teman aku bakal share juga sambil kalau misalkan teman-teman mau coba baca-baca boleh aja. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi. Oke. Oh ya, sampai sini dulu masih aman ya, teman-teman. Kalau kecepatan boleh bilang aja ya, teman-teman. Kalau misalkan terlalu cepat. Oke.
Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman udah ngomongin soal ada outlier, terus teman-teman ngomongin di atas ada missing value, ada duplicate data. Nah, sekarang yang biasanya kita fokus lakuin adalah kita membersihkan data-data yang tipe datanya salah. Biasanya di semua tools visual apapun atau di tools analytics apapun, tipe data ini selalu sama, cuma cara penulisannya aja beda-beda, tapi intinya selalu sama. Jadi kita biasanya punya tipe data namanya integer. Kalau integer ini adalah nilai-nilai yang angkanya bulat. Contohnya apa? Contohnya misalkan usia. Terus kalau misalkan teman-teman punya kuantiti itu biasanya bulat. Jadi kita bentuk dalam integer. Atau biasanya kita punya yang namanya floating. Kalau floating itu floating point. Jadi dia ada poinnya atau ada desimalnya. Biasanya ini nilai-nilai yang katakanlah kalau teman-teman punya contohnya berat produk. Berat produk itu kan dia pasti desimal biasanya bentukannya. Nah, ini yang teman-teman harus pastiin di data kalian. Jadi kalau kalian melihat data, kalian cek di setiap kolomnya apakah tipe datanya sudah sesuai atau belum. Kemudian kita lihat juga kita punya tipe data string. Ini kayak biasa, string itu adalah tipe data yang tekstual. Kemudian kita punya tipe data date atau waktu. Bedanya apa sama date time? Kalau date time udah jelas ada time-nya. Berarti nanti di waktu kalian itu akan punya time-nya berapa dari jamnya, menit, sama second-nya. Nah, biasanya kalau tipe data kalian date, terus kalian ubah ke date time, itu biasanya nanti akan data time-nya itu bakal nol semua. Nah, ini yang sebenarnya jadi isu. Kalau misalkan kalian punya date, kalian mau ubah date time biasanya nggak bisa. Tapi kalau dari date time, kalian mau ubah ke date, itu bisa. Oke. Kemudian kita punya tipe data boolean. Boolean itu tipe data yang sifatnya ya udah cuman ada dua nilai aja, yaitu true atau false. True atau false ini maksudnya apa? Contohnya kalau kalian di sebuah dataset, nanti juga di sini ada contohnya, teman. Di dataset itu misalkan, apakah penjualan itu teman-teman customer tersebut dapat diskon atau enggak, misalkan. Diskon atau enggak, itu kan true or false. Nah, ini juga bisa berupa tipe datanya Boolean. True or false ini bisa kita ubah, jadi bisa bentukannya true sama false, atau kita bisa ubah dalam bentuk angka, yaitu 1 sama 0. 1 itu untuk true, 0 itu untuk false. Terakhir, kita punya tipe kategori atau enum. Kategori atau enum ini adalah string, tapi kalau misalkan teman-teman bermain dengan database, biasanya kita punya isiannya. Isiannya misalkan variabel karakternya mau berapa karakter, itu ada batasannya. Nah, untuk kategori atau enum juga sama, dia harus ada batasannya. Kalau lebih gimana? Kalau lebih berarti dia potong. Misalkan Shirley, Sherly, misalkan gitu ya. Terus aku cuman ambil angkanya misalkan enamnya itu cuman 3. Berarti aku cuma bakal ngambil SHE. Sisanya kepotong. Kayak gitu. Makanya ini biasanya jadi trade off apakah teman-teman mau pakai enam atau enggak. Biasanya kalau misalkan teman-teman udah tahu, biasanya apa yang udah tahu? ID. Kalau ID itu biasanya udah tepat. Misalkan oh cuman 15 karakter, ya udah kita pakai itu aja. Ini untuk menghemat dari sisi komputasi di komputer kita supaya nggak terlalu memakan RAM kita. Oke. Nah, oke, terus kita lihat juga kalau misalkan teman-teman udah melihat tipe datanya nih, tipe data ini harus diubah. Biasanya yang sering salah itu tipe data yang katakanlah date itu sering banget salah. Terus biasanya antara string sama integer itu juga kadang-kadang suka ketukar-tukar kalau nanti teman-teman buka di Excel-nya atau buka di Tableau-nya, di Power BI-nya. Nah, kenapa ini penting? Karena secara logik aja ya teman-teman, kalau teman-teman lihat, kalau tipe datanya string, itu kan nggak bisa kita jumlahin ya teman-teman. Nggak bisa dijumlahin tuh dalam arti kita bisa melakukan perhitungan aritmetik. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan, kalau di kalian kolom kuantitinya itu tipe string, berarti kalian nggak bisa menjumlahkan kuantiti kalian totalnya ada berapa. Rata-rata kuantitinya berapa, itu kan nggak bisa. Makanya biasanya kita ubah dulu tipe datanya ke yang lebih tepat, integer atau floating, supaya bisa dilakukan komputasi untuk aritmetika. Termasuk untuk string juga sama. Dia akan berpengaruh kalau misalkan teman-teman punya tipe datanya integer, terus teman-teman ingin men-slicing. Slicing itu apa? Contohnya yang kayak tadi, SHERLY. Aku pengen ngambil E-nya aja. Kalau di integer itu nggak bisa. Biasanya kita cuma bisa di string doang. Makanya
tipe data ini penting karena ada beberapa hal yang nggak bisa jalan ketika tipe datanya salah. Nah, kemudian yang biasanya teman-teman lakuin kalau udah selesai nih memproses semuanya itu ada perintilannya lah sedikit. Perintilan yang teman-teman biasanya harus lakuin. Pertama, konsistensi untuk data kalian. Kenapa? Ini menurut aku penting karena kalau misalkan teman-teman lihat nanti kalau kalian bikin visualisasi, bikin Tableau, visual apapun pakai Power BI, nanti kata Jakarta yang caps lock semua atau yang cuman ini aja, bagian capitalsnya aja yang huruf besar atau semua huruf kecil, nanti dia bakal dianggap tiga value yang berbeda yang dimana jadi jelek teman-teman di visualisasi kalian semua Jakarta tapi beda-beda gitu titiknya. Kenapa? Karena ini semua dianggapnya berbeda. Makanya biasanya kita standarisasi. Terserah untuk standarisasinya nggak ada rules. Jadi teman-teman mau kayak gimana? Apakah mau capital semua atau mau semua caps lock itu diserahkan aja. Yang penting semuanya sama, seragam. Kemudian biasanya untuk tanggal juga kita harus konsistensi. Misalkan kalau kalian di situ pakainya date slash m slash year, ya udah berarti semuanya harus sama kayak gitu formatnya. Jangan sampai ketukar-tukar yang yearsnya di mana, m-nya di mana. Terus kalau kalian pakai garis miring sama strip itu juga jadi dua hal yang berbeda. Biasanya kita konsistensiin semuanya kalau di data. Oke. Kemudian yang terakhir kita bakal lihat yang bisa dilakuin ini sebenarnya opsional juga buat teman-teman, gak harus dibikin. Tapi buat aku, kalau aku bikin visualisasi, aku biasanya selalu ngelakuin yang namanya feature engineering. Kenapa perlu? Feature engineering ini secara simpel, bahasa simpelnya adalah gimana caranya teman-teman bikin kolom baru. Sesimpel itu, teman-teman. Jadi, kalian udah punya kolom banyak nih. Terus gimana caranya kalian bikin kolom baru? Kolom barunya ya tentu nggak bisa ngasal tapi bisa menjadi insight baru. Contohnya apa? Contohnya misalkan, kalau teman-teman punya di sini ada date time, kalian cuma pengen butuh tahunnya aja. Daripada aku pakai date time semua, aku ekstrak date-nya aja, aku ekstrak tahunnya aja. Itu jauh lebih bermakna daripada semuanya kita ambil. Atau bisa juga kalau misalkan teman-teman, biasanya kalau di dataset itu nama depan sama nama belakang itu suka ke split. Buat apa kita punya dua kolom yang menurut aku nggak penting? Kenapa harus dipecah kayak gitu? Jadiin aja satu full name. Kita agregatkan. Untuk kolom nama depan sama nama belakang itu kita gabungin jadi satu kolom baru, yaitu kolom full name. Kemudian, biasanya kita juga bisa bikin indikator. Indikator itu apa? Indikator itu misalkan kalau teman-teman ngeliat di situ tuh dia dapat voucher diskon. Ada diskonnya gitu. Oh, diskon. Diskonnya berapa persen. Nah, kita bisa bikin satu kolom baru untuk melabelkan dia. Dia dapat diskon atau enggak pakai tadi boolean true atau false. Kenapa nanti itu bisa jadi satu insight baru. Aku bisa tahu, oh yang dapat diskon di dataset aku itu ada berapa banyak ya, proporsinya ada berapa persen. Nah, kalau misalkan teman-teman cuma melihat dari persentasenya aja itu nggak kelihatan. Atau biasanya ini paling sering kepake adalah untuk KPI indikator. KPI indikator tuh yang di sebelah sini, teman-teman, yang bagian atas. Ini namanya KPI indikator. Jadi kalau di dashboard itu biasanya eh, yang paling baik caranya adalah pertama kalian harus punya logo di sebelah kiri. Itu logo dari data kalian ngomongin apa. Kemudian judul dashboardnya kalian lagi ngomongin apa. Bagian sini adalah bagian filtering. Jadi untuk mengubah-ubah dataset kalian. Kemudian nanti di sini baru pelabelan atau legend kalian biasanya. Nah, nanti bagian tengah-tengah sini sebelum main ke chart, kita punya yang namanya KPI indikator. KPI indikator tuh yang kayak di sebelah sini. Ada revenue, ada orders, ada AOV. AOV itu average order value. Jadi kalau teman-teman melihat keseluruhan revenue kalian, kalian pengen tahu sebenarnya untuk setiap satu orang dia itu mau spend duitnya berapa banyak sih? Kan kayak di sini aku ngelihat revenue aku dapat 2.700.000. Tapi aku nggak tahu untuk setiap orang itu revenue-nya atau dia mau ngeluarin duit untuk satu produk tuh berapa banyak. Nah, kalau dengan AOV aku bisa tahu, oh ternyata untuk setiap produk aku rata-rata sih orang mau ngeluarin sekitar 161.000. Berarti kalau kalian punya penjualan, kalian punya perusahaan, kalian pengen melakukan sales,
harga yang bisa jadi patokan ya salah satunya adalah AOV kalian. Kalau misalkan kalian tahu harga kalian 161.000, kalau kalian jual lebih mahal dari itu harusnya nggak laku. Kenapa? Karena AOV kalian rata-rata ada di kisaran 161.000. Nah, ini semua bagian KPI ini nggak ada di kolom aku. Jadi kalau nanti teman-teman ini datasetnya juga nanti aku sharing, nggak akan ada kolom-kolom revenue, orders, AOV, dan cancellation rate ini nggak ada teman-teman. Jadi kolom-kolom ini semuanya dibikin pakai feature engineering. Jadi kita bikin kolom baru untuk menghitung ini. Nah nanti biasanya kalau udah bikin KPI indicators, kita biasanya bikin juga yang panel-panel di bawahnya atau simbolik di bawahnya. Simbolik ini, indikator ini untuk menunjukin terserah mau comparingnya kemana. Biasanya kita comparing ke tahun sebelumnya kalau dataset kalian rentangnya ada di berapa tahun. Makanya biasanya aku kalau ketemu dataset, aku lihat dulu datanya itu rentang waktunya dari kapan sampai kapan. Biar bisa ada comparing. Contohnya kalau kayak di sini aku lihat bahwa revenue aku itu ada 2.700.000 di mana ini naik dibandingkan dengan revenue di sebelumnya, di tahun sebelumnya yaitu naiknya seberapa persen? Naiknya adalah 120%. Di mana berarti ini artinya perusahaan si Pempek Alkindi ini sehat. Kayak gitu. Dan seterusnya, kita bisa bikin untuk KPI indikatornya. Oke. Oke. Oke, nah dari sini ini sebenarnya mungkin notes-notes yang bisa aku sharingin buat teman-teman juga ketika kalian bikin dashboard, apa step-step apa sih yang perlu teman-teman lakuin ngebersihin datanya karena data yang dapat itu pasti nggak selalu bersih gitu dan kalaupun udah bersih biasanya tetap harus dibersihin lagi. Kenapa? Karena kita pengen narik insight dari data yang kita punya. Oke, sampai sini dulu teman-teman masih aman? Apakah ada pertanyaan dulu? Oke, aku sambil close dulu ya. Kita coba bikin Excel baru. Miss Shirley, maaf Miss Shirley, ada yang bertanya Miss Shirley dari James Alexander. Oh iya, boleh. Boleh James. Gimana James? Ini nanti ada kayak rekamannya gitu nggak Kak? Soalnya tadi gara-gara acara sekolah dan lain-lain saya datangnya kayak telat gitu Kak. Oke, Miss Shirley aku izin untuk menjawab ya. Oke James, selamat datang sebelumnya. Oke, thank you so much ya untuk pertanyaannya dan partisipasi hari ini. Jadi untuk recording insya Allah akan kita sharing nanti bakal ada info lagi ya melalui grup nanti bakal kita share. Oh, Oke, makasih Kak. ya aman James. Tapi untuk hari ini tolong diikuti sampai akhir dulu ya. Thank you. Oke Kak. Oke. Oke, makasih Kabel dari teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau pusing? Kayaknya belum pusing lah ya teman-teman. Kita coba lanjut kalau misalkan belum pusing. Oke, kita coba ini ya. Kita coba mulai. Hmm, Oke. Oh, sebentar. Aku datasetnya better dikasih deh ke teman-teman biar teman-teman bisa sambil cobain. Oh, bentar, kita back dulu. Ini data yang udah clean, ini data yang kotor. Iya, benar teman-teman. Kalau masih malu-malu, boleh lewat chat juga nggak apa-apa. Oke. Oke. Sekarang kita lihat dulu sama-sama ke dataset yang udah kita punyain. Ini dataset asli teman-teman. Jadi ini dataset dari penjualan Pempek. Kalau teman-teman lihat, aku liatin sekilas, datasetnya kayak gini bentukannya. Ini bentukan CSV teman-teman. Memang kalau CSV ini dia akan jadi sedikit berantakan. Kalau teman-teman cuma pengen melihat sekilas, teman-teman bisa select dulu kolom A ini di sebelah sini. Terus teman-teman ke tab data, terus bisa ke text to column bagian sini. Kalau kecepatan bilang ya teman-teman. Oke, terus di sini kita ada dua pilihan. Kalau yang fixed width itu artinya teman-teman ukurannya udah sama. Ukuran sama tuh apa? Maksudnya nomor pesanan untuk karakternya ada 10 karakter. Kata status pesanan itu ada 10 karakter dan seterusnya. Di mana dataset kita tidak kayak seperti itu. Kita pakai delimited ini, kemudian kita next. Nanti di sebelah sini itu kita pilih delimitersnya mau pakai apa. Jadi di sini tuh ada beberapa pilihan. Biasanya dia antara koma atau tab.
tergantung data kalian ketemunya apa. Kebetulan di sini karena kelihatan datanya tipenya koma CSV, jadi pakai kayak gini, koma dicentang. Kemudian next lagi aja. Kalau di sini nggak ada yang mau diformat ya sudah biarin aja. Biasanya ini cuma buat gambaran sekilas aku, makanya aku biasanya langsung finish aja. Oke. Nah, biasanya kalau aku ketemu data kayak gini, aku lihat dulu aja sekilas. Sebelum masuk ke Power Query-nya, aku lihat dulu sekilas datanya kayak gimana. Oke. Nah, udah ngelihat sekilas kayak gini, biasanya aku melihat dulu nih. Pertama yang biasa aku lakuin apa? Aku ngecek dulu data aku ada berapa banyak. Berapa banyak tuh biasanya aku pakai Control Shift terus ke bawah gitu. Nggak kecepatan ya teman-teman. Control Shift ke bawah. Nanti teman-teman lihat di sini bagian count ini ada 404 data. Artinya row aku ada 404 data. Kalau misalkan untuk di setiap kolomnya itu berbeda, contohnya di sini ini masih sama, oh berarti di data ini nggak ada nol. Itu cara paling heuristik teman-teman kalau misalkan pengen ngelihat ini ada kosong atau enggak sih di data kita. Nah, tapi kita nanti bakal pakai Power Query. Jadi di sini aku cuma pengen ngasih lihat aja ada beberapa metode yang bisa kita pakai ketika kita melihat dataset. Nah, terus biasanya yang aku lakuin adalah aku tahu dataset aku ini ada 404 data. Terus aku pengen tahu kolomnya ada berapa banyak sih. Biasanya aku kontrol shift ke kanan. Terus aku ngelihat di sini ada 49 kolom. Terus biasanya aku kontrol C. Di sini klik tambah. Terus di sini paste. Aku biasanya transformin dulu, teman-teman. Giniin buat lihat aja sih teman-teman. Ini buat lihat sekilas aja. Jadi teman-teman belum bersihin data, belum apa, cuma buat lihat aja. Aku harus tahu dulu nih kira-kira dataset aku ngomongin apa. Oh, ngomongin sales. Kolomnya punya kolom apa aja ya? Oh, di sini aku punya nomor pesanan, aku punya status pesanan dan seterusnya. Kalau datanya bahasa Inggris kan kadang-kadang aku harus nyari tahu juga ini sebenarnya ngomongin apa sih datanya gitu. Jadi aku biasanya cek-cek dulu di sini. Oke. Nah, terus biasanya yang aku lakuin lagi adalah kalau ketemu data itu aku cari yang tipenya itu waktu atau date. Kenapa? Karena ini yang biasanya jadi filter kita. Makanya aku biasanya nyari data-data yang sifatnya ada waktu kayak di sini. Buat apa? Buat aku tahu aja sih. Kayak misalkan di sini yang ngomongin soal waktu itu adalah waktu pengiriman, waktu pesanan dibuat, dan waktu pembayaran dilakuin, sama pesanan harus dikirimin. Mungkin kalau dari sini secara sekilas aku bakal narik bahwa yang paling penting untuk kolom waktu itu di sini sih, pesanan dibuat. Jadi pesanan ini dibuatnya kapan sih? Kira-kira aku bisa lihat, oh orang ini mesennya di tanggal segini, jam segini. Biasanya aku lihat dulu di filternya, aku lihat dataset aku tuh ngomonginnya dari tahun berapa sampai berapa. Oh, kalau di sini aku ngelihat ada 2024 sampai 2025. Apakah full? Kalau di sini dilihat ternyata nggak full. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dari bulan Juli, terus kalau yang di sininya baru dari bulan Januari, dari di tahun 2025-nya. Kenapa penting? Karena kalau buat aku, kalau misalkan teman-teman mau comparing, misalkan comparing, sales di tahun ini naik loh, naiknya segini persen eh, rasanya nggak apple to apple kalau datanya nggak full. Kalau di 2024 kalian cuma punya setengah data, terus di 2025-nya kalian punya full data. Nggak apple to apple kalau kalian comparing yang ini lebih bagus, yang ini lebih jelek gitu. Makanya biasanya ini jadi insight juga atau notes. Aku bakal kasih tahu, datanya ini nggak full loh. Jadi ya kalau kalian lihat ya walaupun kita naik, ya data kita nggak full kayak gitu. Itu biasanya aku cek. Terus kalau kayak gini ada satu, ya udahlah kalau teman-teman mau take out langsung manually take out aja di sini filter take out karena ini kan harusnya salah ya waktu pengirimannya. Tapi kalau misalkan nggak mau nanti kita bisa pakai yang namanya Power Query. Oke. Nah, gimana cara pakai Power Query? Kita close dulu. Ini aku nggak save. Pertama-tama teman-teman bisa ke tab data di sebelah sini. Terus di sini ada get data. Nah, terus teman-teman bisa pilih, di sini ada berbagai pilihan. Jadi kalau teman-teman punya tipe datanya dari database atau kalau kalian connect ke Azure juga bisa di-connect ke sini. Atau kalau ada dari Fabric, Fabric itu punyanya Microsoft juga bisa di sini. Nah, terus karena kebetulan tipe data aku CSV nih, jadi aku klik aja bagian CSV ini. Oke, tungguin aja teman-teman, emang agak lama. Ah, udah gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini kan akan bakal ada pop-up nih, import data.
tinggal kalian cari aja data kalian itu ada di sebelah mana. Kebetulan kalau yang aku ada di downloads, terus ada di folder data visualization material. Terus tinggal teman-teman klik aja. Oke. Nah, kita tungguin. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nanti bakal ada pop-up. Pop-upnya kalau teman-teman lihat dia di Unicode UTF, ini nggak apa-apa, biarin aja. Ini artinya tipe data kalian sudah di Unicode. Kemudian di sini delimiternya yang paling penting, kalau misalkan di visualisasi kalian, aku kan nggak tahu nih, kalian bakal dapat datasetnya kayak gimana. Bisa jadi tipenya koma atau enggak. Nah ini kalau misalkan di visualisasi kalian ada error, kalian jangan panik. Paling delimiternya salah. Jadi kalian ganti dulu aja delimiternya sesuai dengan dataset yang kalian punya. Oke. Kemudian di sini kalian bisa langsung load atau kalian bisa transform data. Kita lihat ke transform data. Kalau load itu langsung munculin tampilannya, kalau transform itu kita mau ngotak-ngatik si datasetnya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sini, aku udah bisa lihat langsung tipe data yang ada di dataset aku. Lihatnya di sebelah mana? Nah, lihatnya di sebelah sini, teman-teman. Jadi, kalau ini kan nama kolom kalian, ada nomor pesanan, status pesanan, alasan pembatalan, dan seterusnya. Nah, di sini yang tulisan ABC ini bukan hiasan, ini bisa kita klik, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau diklik, jangan kaget. Di sini tuh ada beberapa tipe, teman-teman. Nah, ini namanya tipe data. Kalau yang ABC ini adalah tipe data teks atau tekstual, atau kalau orang sebutnya string, itu sama aja. Nah, yang kalian perlu cek adalah emang agak PR sedikit, teman-teman, kalau pakai Power Query ini kan bukan Python, jadi caranya agak sedikit manual. Jadi teman-teman harus ngeliat dulu tipe datanya udah bener belum. Nomor pesanan, oh nomor pesanan teks, betul. Kita lihat geser ke status pesanan dan seterusnya. Jadi teman-teman dicek aja satu-satu. Memang ini agak ribet, teman-teman, tapi hmm, kalau di Power Query kan kalian nggak ngoding, otomatis ya kalian harus carinya secara manual kayak gini. Nah, biasanya sih kalau guideline aku yang paling gampang sih aku biasanya cari dulu waktu. Biasanya time-time itu seringnya salah didefinisiin ya, teman-teman. Kita coba cari di sini waktu udah bener, waktu pesanan selesai. Coba kita lihat lagi, geser kiri, geser kiri. Nih ketemu nih area-area waktu nih. Nih, kalau kayak teman-teman lihat di sini area waktu nih pesanan harus dikirim. Ini time-nya kan hari ini harusnya date time ya teman-teman, date sama time. Tapi di sini tipenya ABC nih. Nah, ini kalian ganti aja jadi date time. Oke, kalian bisa replace current. Replace current itu kan di sebelah sini tuh ada apply step kalian. Step apa aja sih yang kalian masukin ke Power Query? Nah, oh iya sebelumnya, kenapa teman-teman harus pakai Power Query, nggak pakai Excel biasa, nge-remove biasa? Kan sebenarnya bisa aja di Excel biasa juga kalian remove datanya atau kalian ganti tipe datanya gitu. Kelebihan kalian pakai Power Query adalah kalau datasetnya itu selalu berulang. Contohnya berulang tuh apa? Berulang itu misalkan tiap bulan nih, kalau data analis itu kan biasanya tiap bulan itu selalu dapat data yang sama. Daripada kalian ngelakuin step yang sama setiap bulan, kalian bersihin lagi, kalian update lagi, lebih baik kalian bikin stepnya di Power Query, nanti tinggal upload datanya. Jadi yang kita ganti datanya aja. Semua stepnya itu nanti ke-apply langsung di sini gitu. Makanya biasanya orang lebih suka pakai Power Query, kayak gitu. Nah, terus di sini teman-teman bisa lihat kita replace current itu berarti kan sekarang step kita di sebelah pojok kanan itu di sini ya, change type. Nah, teman-teman mau replace di sini atau add new step? Kita coba aja ya salah satu. Misalkan replace current kayak gini. Nah, berarti yang change type ini nanti ke replace yang tadi. Kita kan tadi ngubah yang tipe datanya dari string atau dari tipe teks jadi datetime. Oke, ini bisa aku hapus, jadi tenang aja teman-teman, komputernya nggak akan meledak kalau misalkan ada salah-salah, nggak usah khawatir. Ini kalau misalkan gitu teman-teman, aduh aku salah nih gitu, nggak usah panik. Ini ada tombol close-nya teman-teman, ini X-nya disilang aja. Yang tadi ke undo lagi, ke back lagi. Jadi kalau ada yang salah-salah, tinggal teman-teman cek aja di step mana sih yang kalian merasa salah gitu. Nah, ini kita ganti lagi date time. Terus di sini juga kita bisa ganti jadi date time. Ini juga kita ganti jadi date time. Terus di sini juga kita ganti jadi date time. Nah, udah.
Nah, kalau teman-teman lihat lagi, di Power Query ini lumayan menarik karena kita bisa ngelihat bagian view sini. Jadi teman-teman kalau mungkin visual kalian akan beda, tapi itu bukan berarti Power Query-nya beda, tapi ininya belum dicentang, teman-teman. Nih. Jadi mungkin tampilan awal kalian gini nanti awalnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen melihat kualitas data kalian kayak gimana, terus kalian pengen melihat distribusi data kalian, karena memang kita selalu ngomongin distribusi kalau di data itu. Nah, biasanya kita cek centang juga bagian sini, supaya ngelihat contoh nomor pesanan si ID ya, kayaknya nggak terlalu menarik. Nah, di bagian sini aja deh kita lihat. Kalau teman-teman lihat di sini untuk alasan pembatalan, kita lihat ada distribusinya, terus paling kelihatan mungkin harusnya di bagian berat-berat kalau ada atau quantity. Oh, atau harga menarik. Bagian harga. Kalau teman-teman lihat, kalau dilihat di sini secara sekilas distribusinya ini namanya skew right, teman-teman. Skew right itu artinya melenceng ke kanan. Kenapa ke kanan ya lihat aja teman-teman, ke kanannya makin banyak tapi makin ke sana tapi makin kecil gitu value-nya, ini namanya skew right. Nah, kalau teman-teman lihat di sini artinya apa? Artinya harga awal kalian atau harga produk yang dijual itu rata-rata harganya lebih murah, teman-teman. Nggak ada yang mahal. Jadi yang mahal itu justru lebih sedikit value-nya. Kalau teman-teman lihat di sini juga sama, bagian jumlah juga sama, berarti kalau dilihat dari data sekilas ini ya, aku belum ngelakuin visualisasi, aku udah bisa narik kesimpulan bahwa data yang dijual, customer itu rata-rata belinya nggak banyak kuantitinya. Mungkin cuma beli satu, beli dua, atau mungkin paling banyak juga di lima, karena ini juga skew right. Jadi artinya customer kalian itu kebanyakan mungkin pembeli baru yang baru coba-coba beli pempek. Jadi baru coba beli sekali, dua kali, makanya belinya juga masih spendingnya kecil-kecil. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman udah selesai, oh ya kalau kecepatan bilang ya teman-teman, kalau udah selesai di pojok kiri atas ini ada close load. Ya udah kita tutup terus kita loadingkan data kita ke bagian Excel kita. Nah, udah ini nanti muncul kayak gini. Ini artinya row-nya udah di load, gak apa-apa ada error. Ini kalau error itu biasanya datanya gitu ada yang missing value atau misalkan memang gak sesuai sama tipenya. Gak apa-apa teman-teman, itu biarin dulu aja. Oke, kita close. Nah, terus yang bisa aku lakuin lagi biasanya aku akan mengaktifkan yang namanya tools data analytics. Jadi Excel ini walaupun kayak tools lama gitu ya teman-teman, tools agak kuno, tapi nggak kuno-kuno banget. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian sini ada bagian file, terus nanti ke bagian option, terus di sini ada add-ins teman-teman, ada add-ins. Nah, add-ins ini bisa kita tambahin. Tambahin buat apa? Tambahin buat menganalisis data kita. Biasanya add-ins yang aku pakai itu ada dua. Nama add-insnya itu Analysis Toolpack sama Solver add-in. Tapi mungkin yang nanti teman-teman pakai itu bakal pakainya Analysis Toolpack. Kalau solver ini untuk melakukan misalkan kalian mau mensolver persamaan linear dan seterusnya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Pokoknya biasanya yang aku pakai dua, tapi mungkin yang teman-teman akan pakai itu Analysis Toolpack. Kalau belum ada di sini, nanti teman-teman ke bagian bawah aja, terus nanti di sini kita bisa download bagian Go, terus kita download toolpack-nya. Kalau belum ada, harusnya sih belum ada di teman-teman. Jadi silakan di-download aja. Harusnya nggak ada error sih, soalnya tinggal di Go, terus tinggal download, selesai. Oke, kebetulan di sini aku udah ada, jadi udah aku nggak download lagi. Oke, nah analisis toolpack ini buat apa? Ini sebenarnya kita bisa pakai. Jadi kalau teman-teman lihat bagian data, nanti bagian analyze panel sini, panel kanan, kita punya yang namanya tab data analysis sama tab solver. Kalau sebelumnya kan nggak ada, ini add-ins yang kita tambahin buat di Excel kita. Nah, ini bisa kita klik teman. Nah, kalau misalkan teman-teman udah klik, ini kita bisa ngelakuin beberapa eh, testing yang biasanya dilakuin kalau ketemu data. Nah, contoh misalkan aku pakai kolom harga deh ya. Ini height floating panel, mapnya. Oke.
Kita contoh aja, misalkan ke bagian sini, terus aku pilih deskriptif statistik. Oke. Input range-nya aku pilih dari sini sampai sini. Caranya dari sini Ctrl Shift ke bawahin, teman-teman. Terus nanti aku mau masukinnya kemana si outputnya. Kalau misalkan pengen di worksheet ya udah kalian bikin di worksheet baru. Tapi kalau misalkan kalian pengen workbook baru juga kalau misalkan gak mau ngotorin boleh. Atau mau di output trends juga boleh. Output trends itu kalau teman-teman pengen nempelin di mana gitu. Jadi kayak kalian udah tahu posisinya mau di mana gitu. Oke. Oh, sorry. Terus di sini nanti teman-teman bisa pilih beberapa opsi output. Opsi output yaitu misalkan kalian pengen melihat data kalian itu secara summary statistiknya kayak gimana atau mau melihat confidence level dan lain-lain. Tapi confidence level ini aku skip dulu karena itu juga bukan topik kita. Oke, terus oh maaf sebentar ini harga awalnya pasti tipe datanya masih salah. Kita ke sini. Terus, oke. Nah, up, paste dulu aja. Mm-mm. Oke. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa ke bagian sini, set, ke tab data lagi, ke tab data analisis, kita pilih lagi. Nggak tahu, tapi tipe datanya suka ngaruh. Mm-mm. Up. Input range content non numerik. Kenapa ada non numerik? Oh, coba. Hmm, set. Kita ke query lagi, kita coba edit. Oke. Kita lihat. Set. Mana harga? Oh, ini. Tadi kan di situ ada errornya tulisannya non numerik. Berarti ada yang belum diubah. Nah, ini kan tadi harga awalnya itu masih berupa tekstual. Berarti kita ubah dulu. Jadi, karena ini ada desimal nggak? Nggak ada. Karena nggak ada desimal, ya udah aja. Misalkan aku update jadi whole number deh, biar lebih rapih angkanya. Aku update jadi whole number. Terus ini aku close lagi. Terus aku load lagi, teman-teman. Oke. Nah, udah. Kita cobain lagi. Set. Nih. Terus kita ke tab data lagi. Ke tab data analisis. Terus ke bagian descriptive analytics. Ininya kita pilih lagi. Tadi ada di sebelah kanan. Mana harga? Ini. Kita coba. Udah, terus outputnya aku pilih di sebentar outputnya better di new worksheet aja deh. Nah, oke. Outputnya aku bikin di new worksheet karena tadi aku belum bikin sheet 2-nya, teman-teman. Tapi kalau tadi udah ada sheet 2-nya, boleh di output range yang awal aku bikin. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, aku bakal nemuin sedikit gambaran untuk kolom yang ini, kolom harga. Mm-mm. Nah, kalau harga awal, jadi aku pengen ngelihat harga awal kalian itu eh, rata-ratanya di berapa sih, terus kebanyakan modusnya di berapa sih, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, aku bisa ngelihat nih rata-rata dari si harga awal aku itu, rata-ratanya itu ada di 79.000, teman-teman. Jadi, produk kalian ini yang dijual itu ada di 79.000 rata-ratanya. Kemudian, kalau teman-teman lihat di sini kan ada min kalian 79.000. Aku kasih warna kali ya. Terus modus kalian itu ada di 95.000. Nah, karena di sini min kalian itu ada di 79.000. Terus, oh sorry, sama median. Biasanya kita punya 3 yang suka aku highlight. Biasanya minnya, mediannya, sama modusnya. Nah, kalau di sini untuk median sama minnya, kalau teman-teman lihat, min aku kan di 79 ribuan ya, di kisaran 79.000. Terus di sini aku mediannya itu ada di 95.000.
Nah, kalau di sini, kalau teman-teman lihat, karena min aku ini lebih kecil dari median aku, berarti artinya data aku itu kemungkinan akan condong ke kiri. Condong ke kiri. Berarti artinya adalah di dataset aku ini kebanyakan harganya itu rendah, teman-teman. Jadi kebanyakan distribusinya kemungkinan banyak yang lebih kecil daripada 79.000. Gak lebih besar. Artinya produk yang kalian jual itu kebanyakan, aku nggak tahu dikategorikan murah atau enggak ya, tapi intinya adalah dia lebih kecil daripada yang ada di median kalian. Kayak gitu. Berarti data kalian itu ya kebanyakan produk-produk yang secara value-nya bukan produk mahal juga kayak gitu. Nah, terus kalau teman-teman lihat di sini juga kalian bisa ngelihat ada standar error kalian. Standar error ini artinya seberapa melenceng sih data kalian atau perbedaannya berapa besar sih. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat eh, tanpa aku ngelihat min median pun sebenarnya teman-teman bisa ngelihat juga di sini di bagian skewness-nya. Jadi kalau skewness kita nilainya itu negatif, itu udah pasti kemungkinan dia distribusinya itu punya kecondongannya ke arah dia negatif. Kalau nilainya terlalu positif, terlalu besar, berarti kecondongannya ke sebelah kanan. Artinya ya data kalian ini kalau bisa aku kategorikan data kalian untuk kolom yang harga awal, ini kan kolom harga awal, itu tidak berdistribusi normal. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, udah gitu, yang biasanya bisa dilakuin lagi, ya teman-teman sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita lakuin. Contohnya, aku misalkan ambil kolom apa ya? Kita coba lihat di sini ada kolom apa lagi. Nah, ini deh. Ini misalkan aku pengen ngeliat untuk opsi pengirimannya itu kira-kira ada apa dan berapa banyak. Nah, kita bisa ngelakuin juga yang namanya pivot table. Aku nggak tahu teman-teman sebelumnya udah pernah pakai ini atau enggak, tapi kita cobain dulu. Nah, di sini kita bisa pilih range yang mau kita pivotkan, itu range yang mana. Kebetulan di sini F ke F. Jadi kalau teman-teman lihat F ke F, berarti artinya semua F aku ambil sampai bawah kalau nggak ada angkanya. Kalau ada angkanya berarti dari baris berapa sampai baris berapa. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat kenapa aku cuma ngambil F ke F, karena aku cuma pengen lihat opsi pengirimannya aja, ada berapa banyak dan ada apa aja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita lihat, mm, nah kita bisa sorting juga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di bagian pengiriman, itu banyaknya orang-orang pakainya antar aja, yang cashless paling banyak. Walaupun ada sih yang lain-lainnya, tapi kebanyakan kalau dilihat di sini top 3-nya itu reguler untuk tipe pengirimannya. Oke. Nah, kemudian apalagi sih yang bisa kita lakuin di Excel ini? Kita bisa lihat juga ke bagian query lagi. Kita lihat edit. Oke. Nah, kita bisa lihat ke bagian tab view kita. Di sini tuh ada yang namanya kolom profile. Jadi kolom profile ini salah satu visualisasi yang bisa kita lakuin untuk melihat apakah di data kita ini pertama ada error atau enggak, terus apakah ada missing value atau enggak. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, aku bisa ngelihat juga data-data aku tuh ada yang errornya kayak gimana, terus ada berapa banyak. Jadi kalau di sini teman-teman lihat paling kelihatan mungkin di status pesanan kali ya. Nah, di sini kayak di sini kan sebenarnya masih ada error nih yang selamat menunaikan bla bla bla. Nah, kalau di Power Query sebenarnya kita bisa lakuin query atau kalau misalkan datanya cuma satu kayak gitu itu kan sebenarnya gampang ya teman. Maksudnya bisa langsung kita take out aja. Jadi ini bisa kita take out aja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita bisa langsung. Nah, di sini ada bagian remove rows. Jadi kalau teman-teman mau langsung remove juga boleh, tapi kalau misalkan kalian merasa ini kayaknya masih bisa diinput, ya silakan dilakukan imputasi, teman-teman. Jadi di sini kita bisa replace value. Caranya diklik sini, terus klik kanan, terus di sini ada bagian replace value. Jadi ini yang tadi sebenarnya di teori sebelumnya apa yang teman-teman mau lakuin. Nah, caranya dengan cara ini tapi guideline-nya yang ada di teori tadi. Jadi teman-teman silakan kalau yang kayak gini kira-kira mau diisinya seperti apa. Nah, oke kita balik lagi. Ini aku nggak mau filter, aku
change lagi. Nah, selain itu kita juga bisa ngisi null values kita. Jadi kalau teman-teman lihat, itu kan tadi kita ngisinya itu dengan cara manual ya teman-teman. Kita juga bisa ke bagian tab transform sini. Terus di sini sebenarnya ada bagian tulisan replace value. Nah, ini bisa diklik juga teman-teman. Jadi apa yang teman-teman mau cari? Misalkan kalau teman-teman mau mencari nilai-nilai yang kosong, berarti ini dibiarin kosong aja terus di replace dengan apa? Kalau misalkan memang kalian ingin mengisi sesuatu, tapi kalau di sini misalkan kalian merasa kolom ini itu tidak akan kalian gunakan untuk visualisasi, yang dimana kalau alasan pembatalan itu kan sebenarnya jarang juga dipakai untuk visualisasi. Nah, itu biasanya kita langsung take out aja, take out satu kolom. Kenapa? Karena alasan pembatalan itu biasanya nggak kita pakai untuk visualisasi. Ini kita remove satu, remove kolom. Ya, ini bisa di remove aja kolomnya. Kayak gitu, teman. Kalau misalkan kalian merasa itu harus di remove, karena kan nanti datanya juga aku nggak tahu kayak gimana bentukannya. Oke. Nah, kemudian eh, di sini juga teman-teman bisa melakukan pengisian null values dengan cara apa? Dengan cara membuat kolom baru kalau di Power Query itu. Jadi kita bisa bagian sini ada add column, teman-teman. Terus di sini kita lihat di pojok kiri atas ini ada custom column. Kita bisa klik. Nah, ini eh kita mau bikin nama kolomnya kolom apa gitu ya. Misalkan di sini kita pengen membersihkan yang tadi alasan pembatalan. Misalkan alasan pembatalan kalian tidak mau men-take out gitu ya. Berarti kita bisa bikin alasan pembatalan new. Nah, terus di sininya kita bikin sintaksisnya. Sintaksisnya apa? Sintaksisnya tergantung apa yang teman-teman mau tulis. Misalkan kalau di sini, kalau misalkan teman-teman lihat, aku agak siniin dikit biar nggak kelihatan ketutup. Nah, kalau teman-teman lihat secara sekilas saja di bagian selesai ini alasan pembatalannya selalu kosong. Nanti kalau teman-teman nggak percaya coba pivot aja. Nanti pivot di bagian selesai ini selalu kosong karena kan dia nggak nge-cancel. Nah, sedangkan kalau yang di bagian batal baru ada reasonnya kenapa dia batal. Nah, di sini kita bisa bikin kolom baru untuk mengisi yang kosong. Daripada dia kosong, kita isi aja dia tulisannya misalkan selesai pemesanan. Itu kan jauh lebih rapi. Nah, if kita lihat status pesanan, oke. If status pesanan kita, tadi kan tulisannya kalau misalkan batal, dan eh berarti kan si alasan pembatalannya ya. Alasan pembatalannya itu not null, maka kalau misalkan dia batal dan ada alasannya, berarti biarin aja alasannya itu dimunculin. Bener ya, teman-teman? Kita masuk sini. Nah, oke. Nah, kemudian kalau misalkan status pesanannya itu, tadi kan status pesanan yang bermasalah itu status pesanan yang selesai. Nah, kalau misalkan status pesanannya selesai dan si alasan pembatalannya, mana alasan pembatalannya? Alasan pembatalannya itu kosong. Oke. Atau kosong itu kan kalau di tipe data itu dia bisa tipenya nol atau misalkan dia memang string kosong. Jadi kalau di Power Query ini dia akan ke breakdown dua, ada yang nol sama ada yang si isi value-nya itu memang kosong. Nah, kita cara tahu dia kosong itu bisa kita pakai function namanya function text. Terus di sini kita lihat ada trim. Nah, ini ke double. Text trim. Jadi trim ini adalah untuk membuat kita ngebersihin atau ngetrim semuanya yang kosong itu. Supaya apa? Supaya nggak ada white space dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita pilih alasan pembatalan kita biarin si value-nya atau string-nya kosong. Kalau misalkan alasannya kosong. Nah, maka kalau misalkan tadi yang statusnya batal dan ada alasannya kan kita bakal munculin alasan pembatalannya. Nah, sekarang kalau yang statusnya selesai tapi nggak ada alasan pembatalannya kan tadi kosong. Sekarang kita mau isi dengan satu value. Value apa? Misalkan teman-teman mau ngisinya dengan pesanannya selesai. Jadi memang kosong gitu.
Nah, selain daripada itu, ya udah kalau misalkan nggak ada yang bisa di ini, teman-teman berarti biarin dia unidentify aja kali ya. Unidentify. Oke. Pesanan selesai, unidentify. Oke. Mm-mm. Oh, ini sorry. Alasan pembatalan. Ah, 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 sip. Oke. Udah, ini bikin alasan pembatalan. Kita bikin new. Nah, oh sorry. Hmm, 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 hmm. Status pesanan. Oh, ini ada yang gabung. Hmm, 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 hmm. Sini dulu. Alasan pembatalan, add column. Ya. Enggak. Oh, sorry. Coba. Hmm. Aha, tan, tan. Aku pindahin dulu ke sini. Hop, hop. Eh, oke. Hmm. Nah, sip. Oke. Nah, jadi kalau misalkan tadi teman-teman lihat di bagian sini untuk yang kolomnya selesai, terus alasan pembatalannya itu dia kan tadi kosong. Nah, ini yang bagian kosongnya ini udah kita bisa punya isinya. Isinya itu adalah pesanannya selesai. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan divisualisasi, dia isinya nggak akan nol. Jadi dia bakal tetap ada isinya. Walaupun isinya sama aja tulisannya pesanan selesai. Nah, nanti bagian sininya untuk alasan pembatalannya kalau teman-teman misalkan mau take out untuk si kolomnya itu juga boleh di take out. Tapi kalau misalkan nggak mau di take out, karena ini kan sebenarnya udah bikin satu kolom baru, jadi nggak apa-apa biarin aja. Jadi alasan pembatalan new. Nanti yang akan teman-teman gunain kolomnya berarti kolom yang di bagian sini. Kalau misalkan kalian pengen bikin visualisasi, walaupun memang sebenarnya jarang banget alasan pembatalan itu dibikin visualisasi. Oke. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakuin lagi, biasanya di sini kalau teman-teman lihat, kita coba close dulu, load dulu. Oke. Nah, nanti harusnya kalau teman-teman lihat di sini bagian untuk alasan pembatalan itu kita udah punya satu kolom baru di bagian pojok kanan. Terus kalau misalkan teman-teman mau melihat apakah dia ada duplikasi atau enggak, sebenarnya kita bisa ngelihat dulu dari sini, teman. Terus kalau kita lihat, eh, nah, di sini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat kita bisa ngelihat kalau di sini tuh di sini tuh ada duplikasi atau enggak dengan cara kalian di sini terus udah gitu kalian pivotin. Tapi kalau misalkan untuk nomor pesanan itu biasanya aku biarin aja dia ada duplikasi. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat nomor pesanan di sini nanti akan berurusan dengan username yang di sebelah kanan. Sebentar. Nah, di sini ada username-nya. Up, kita coba hide dulu. Nah, nah, kalau teman-teman lihat kayak di sini nih, nomor pesanannya kan contoh aja yang Yuli Fatma ini dia itu kan sebenarnya ada dua nih teman. Nah, kalau teman-teman lihat, apakah memang si Yuli Fatma ini duplikasi atau ternyata dia beli produk yang berbeda? Nah, kita bisa cek dulu di bagian sini. Nah, kalau teman-teman lihat, eh, nah, untuk Yuli Fatma aja, kalau teman-teman lihat di sini, dia itu sebenarnya beli dua produk yang berbeda, walaupun memang produknya cuma beda dikit. Yang satu itu, yang pesanan kedua itu dia pesannya 10 piece, kalau yang pertama itu 20 piece. Makanya kalau dilihat di sini, walaupun untuk nomor pesanannya itu dia duplicate, kita nggak akan take out karena dia itu bikin pesanan yang berbeda, walaupun orangnya sama. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen meremove, ya bisa aja sebenarnya dia bisa di remove duplicates di sini.
Terus di sini ada bagian remove duplicates. Nah, kita bisa centang semua, baru klik OK. Kenapa aku centang semua? Karena di sini untuk nomor pesanan itu udah pasti harusnya duplikat. Jadi kalau misalkan aku cuma pilih nomor pesanan, itu pasti nanti data yang tadi Yuli Fatma itu akan ke remove. Makanya kalau misalkan aku cuma ngecentang nomor pesanan, itu nantinya jadinya salah. Lebih baik sih kalau aturannya atau rules yang bisa aku pegang itu harusnya ID-nya aja. Jadi contohnya teman-teman di sini lihat ID-nya ada nomor pesanan. Terus yang kira-kira nggak mungkin sama lagi antar orang itu misalkan username. Username itu kan pasti harusnya setiap orang tuh beda. Jadi teman-teman nanti bisa di sini cari ada username terus dicentang. Atau cara paling aman sih di-select semua aja. Dengan select semua ini harusnya teman-teman bisa ngeliat bahwa kalaupun ada yang duplikat kan harusnya untuk setiap kolomnya sama isi value-nya. Jadi ya udah aja biasanya aku centang semua baru klik OK. Nah, kalau di sini teman-teman bisa ngeliat bahwa di dataset yang aku punya ini dia nggak ada duplikasi walaupun nomor pesanannya sama karena kalau dilihat ya dia produk yang dibelinya juga beda kayak gitu. Oke. Nah, udah kayak gitu yang bisa teman-teman lakuin lagi biasanya bisa ngecek juga. Contohnya misalkan di bagian harga awal ini, eh, kalau misalkan teman-teman pengen melihat apakah dia itu ada outlier atau enggak, itu paling gampang kan tadi pakai cara visualisasi. Nah, teman-teman bisa ke bagian, sorry, ke bagian sini, ke bagian tab insert, terus ke bagian chart sini, terus nanti di pojok kanan bawahnya bisa diklik. Nah, ini sebenarnya dia ada recommended charts-nya, tapi yang aku pengen kan aku pengen ngecek apakah dia ada outlier atau enggak. Jadinya di sini aku pakainya all charts, terus di sini nanti ke bawah ada box and whisker, terus teman-teman bisa klik aja, baru klik OK, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat dari visualisasi sekilas kayak gini, ini nggak ada outlier. Kenapa? Karena nggak ada titik-titik data tadi yang kayak poin-poin gitu. Terus bagian kotaknya juga di sini nggak gepeng. Kalau misalkan ada outlier, biasanya dia akan cenderung gepeng. Contoh, misalkan, nah, ini terlalu gede, nggak kelihatan gepengnya terlalu jauh. Nah, gini, kalau misalkan ada outlier, kelihatan kan ada titik nih satu. Tadi datanya ada yang aku ubah. Nah, dia titiknya itu jadi ada di atas sebelah sini terus di bagian kotaknya jadi cenderung gepeng teman-teman jadi cenderung gepeng nih contoh ya tuh kalau enggak kan enggak gepeng ya teman-teman nah makanya outlier itu paling gampang diplot dengan whisker plot kalau misalkan nilai negatif aja contoh oh ini kurang negatif nggak kelihatan nih kalau teman-teman lihat makin aku bikin nilainya semakin negatif plotnya jadi gepeng terus ada titik satu ini outlier kalian berarti makanya paling gampang sih daripada ngitung-ngitung memang tinggal whisker plot aja untuk ngecek di kolom kita itu apakah ada outlier atau enggak. Oke. Nah, eh, apakah kita bisa ngitung manual? Bisa, teman-teman. Sebenarnya di Excel itu kita punya apa namanya tuh kuartil kalau nggak salah. Nah, kita sebenarnya punya kuartil untuk ngitung ini pakai interkuartil. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma pengen melihat sekilas aja, kayaknya aku rasa bikin visualisasi juga cukup kayak gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang bisa teman-teman lakuin lagi, biasanya kalau aku kemarin sih ngelihat kebetulan di data ini tuh di bagian berat produk. Jadi berat produk ini kan harusnya sebenarnya kalau kita pengennya itu dia berupa numerik. Tetapi ini pasti jadinya bentukan teks. Kenapa? Karena ada gramnya, ada satuannya. Jadi teman-teman bisa bagian sini, terus ke bagian edit sini. Nah, terus teman-teman bisa lihat juga ke bagian tadi mana? Ini aku close dulu deh biar nggak ngalangin. Kita lihat di sini tadi mana yang ada GR. Ah ini berat produk kan ini dia ini ya tipenya teks karena ada gram. Nah bisa nggak sih kita nge-split ini? Nah ini sebenarnya bisa kita split. Splitnya itu sebenarnya bisa pakai cara split delimiter yang tadi, yang waktu di awal kita split data kita jadi kolom, atau bisa juga kita pakai di Power Query kita. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bikin di Power Query, caranya sama, tetap di custom column lagi.
Oke. Nah, terus di sini misalkan teman-teman bikin berat, salah, berat produk new gitu ya misalkan. Terus teman-teman tinggal pilih function text, terus di sini ada before delimiter kalau nggak salah. Nah, ya, ada before delimiter. Terus sudah gitu, ini kan kalau teman-teman lihat yang aku pengen ambil itu nilai sebelum delimiter aku. Sebelum delimiter itu aku itu 865, 432 gitu dan seterusnya. Aku pengen ngambil angkanya, bukan ngambil gramnya. Nah, terus di sini teman-teman bisa kita pilih tadi nama produk kan ya. Di sini nama produk. Oke. Nah, terus kalau teman-teman lihat di sini bisa kita isi juga delimiternya apa. Nah, kebetulan kalau di sini karena setelah angka itu pasti spasi, jadi teman-teman bisa pakai spasi kayak gini. Ini aku taruh di bawah biar rapi. Nah, terus eh teman-teman bisa juga, oh sorry, kita ke berat produk aja deh. Ini ke berat produk, maaf salah. Nah ini. Oke. Berat produk, terus kita pakai spasi. Oke. Nah, terus teman-teman mau cari delimiternya itu di indeks keberapa? Kebetulan karena di sini kan indeks pertama kita, ya udah berarti kita pakai 1. Ih, kenapa sih bisa kayak di sini? Warga dieliminasi. Nah, terus biasanya yang bisa kita lakuin juga ini sebentar ini aku delete dulu deh yang tadi. Nah, terus yang biasanya bisa kita lakuin juga kalau misalkan contohnya kayak di sini kan nama produknya kalau teman-teman lihat nama produknya dia panjang banget. Kita bisa nge-split dia untuk ngambil misalkan 2 kata terdepan kita. Nah, ini juga bisa kita lakuin sama caranya. Jadi kalau teman-teman lihat ke sini, kita bikin custom column. Oke. Nah, misalkan nama produknya terus ini ke bagian nama produk. Oke. Nah, kemudian di sini kita ngambil sama delimiternya kan tadi kita pakai space untuk misahin antar nama produk. Terus di sini kita bisa nilai isinya 2. Karena kita mau ngambil delimiternya 2 kali. Jadi delimiter yang pertama sama delimiter yang kedua. Oke. Kita buka, oke. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian nama produk ini dia jauh lebih pendek daripada di nama produk yang asli. Mana nama produk asli? Nah, di sini. Ini kan tadi nama produknya panjang banget, teman. Nah, kalau di visualisasi itu kan nanti bakal jelek. Jadi biasanya kita selain di grouping kan, kalau di grouping kan itu kan agak ribet biasanya kalau di Power Query. Jadi biasanya paling gampang teman-teman bisa splitting aja langsung kayak kalau di sini. Aku liatin dulu. Coba kita load dulu. Nah, kalau kayak di sini, kalau aku lihat, ini aku bisa groupingin cukup dengan ngambil 2 kata pertama. Jadi kalau di sini, sorry, bukan 2 kata pertama, 2 delimiter pertama. Contohnya di sini kan ini delimiter 1, ini delimiter 2. Nah, kalau misalkan aku split, aku cukup ngambil pempek Palembang aslinya aja. Dari sini aku udah bisa dapetin bahwa ini tuh sebenarnya satu produk yang sama. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini aku coba hide deh biar nggak bingung. Nah, ini. Nah, oke, nah ini harusnya lebih gampang kelihatannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, pempek Palembang Asi Super bla bla bla, ini kan sebenarnya satu kategori yang sama, cuma beda piecesnya aja ada berapa piece. Nah, kalau aku tadi split pakai delimiter tersebut, aku kan tadi definisi ini 2 delimiter, artinya di sini aku bakal ngambil 1, 2. Berarti aku bakal ngambil semua teks yang before dari delimiter yang sini, 3 ini.
Jadi aku bakal split sampai sini karena ada 2 delimiter. Nah, kalau misalkan tadi aku settingnya jadi 3 delimiter, berarti nanti bakal kepotongnya sampai sini Tanan. Pempek Palembang asli super. Ini memang ngedefinisinya tergantung teman-teman ngedefinisinya kayak gimana. Cuma kalau dari sini bakal jauh lebih rapih ketika kalian ngevisualisasi. Ini kan bakal jadi beda-beda nih, yang 20, 10, 40. Kalau ini kan jadi satu satu produk yang sama, yaitu pempek Palembang asli. Nanti di visualnya juga pasti bakal jauh lebih rapih. Kayak gitu, Tanan. Zaman dulu dia belum Oke, sepintar, nah, belum pintar banget. udah terus apa lagi yang bisa Jadi ya di perfeksi sini? buat Hmm, coaching hmm, di awal hmm. yang dia dapat dan belum Oke. ada kayak gitu. Sebentar. Sampai sini dulu, Tanan. Masih aman gak ya? Belum. Cukup ngerti, Tanan, atau masih cukup aman ya, Tanan? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke. Oke, masih belum ada, teman. Oke, kalau masih belum ada, sebenarnya ini ada sedikit catatan notes baru aja. Kalau misalkan yang bagi teman-teman yang nantinya kalau pas lagi lomba pengen pre-processingnya pakai Python, eh, aku nggak tahu apakah ada rulesnya atau enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngebersihin pakai Python juga bisa. Jadi kalau tadi kan kalian ngebersihinnya itu di Excel di Power Query-nya. Nah, sebenarnya di sini aku udah bikin beberapa notes yang biasanya dipakai. Ada beberapa hal yang gak bisa dilakuin di Excel. Salah satunya adalah kayak teman-teman tadi kalau berkenalan dengan area machine learning dan lain-lain kan kita nggak bisa ngeprediksi itu di Python, di Excel. Oh, bisa cuma nggak terlalu bagus gitu hasilnya karena mereka juga terbatas modelnya. Nah, di sini tuh aku mungkin bakal kasih gambaran sekilas aja. Jadi kalau di sini di Python ini kita biasanya bermain-main di Google Colab. Jadi kalau teman-teman lihat kita bisa masuk ke drive kita. Terus nanti teman-teman bisa bikin folder baru, terserah foldernya namanya apa. Bebas kalau di sini kebetulan namanya collab. Terus nanti ini karena aku ada beberapa folder, jadi bikin lagi folder di dalamnya. Nah, terus nanti teman-teman klik kanan sini, terus nanti bagian more, terus di sini ada Google Collaboratory. Ini bisa kalian pakai untuk membersihkan data juga di Python. Kalau misalkan di sini nggak muncul, biasanya case-case-nya suka nggak muncul di sini. Kalian bisa cari aja di sininya Google Colab. Nah, ke bagian all, terus nanti di sini ada Colab Notebook. Nah, ini teman-teman klik aja. Oke. Ini kalau misalkan nggak muncul. Terus gimana cara ngeloading datanya? Yang paling penting sih mungkin itu pertama. Cara ngeloading datanya itu eh sintaks ini aku selalu copy di Notepad, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat aku selalu punya ini karena ini selalu sama, jadi nggak pernah berubah. Jadi pertama-tama teman-teman harus ngemounting dulu drive. Kalau di atas ini adalah library-library yang teman-teman pakai. Jadi kalau teman-teman lihat di sini aku udah mengimpor library drive aku. Jadi library itu apa? Library itu adalah cara menjalankannya gimana sih? Kita kan perlu function-function di Excel kayak teman-teman lihat ada average dan lain-lain. Nah, kalau di Python itu function-function itu harus dipanggil dulu supaya bisa dijalanin. Nah, kalau di sini drive-nya udah ada, aku mountingkan. Mountingkan itu adalah ngeload ngeload Google Drive kita. Terus di sini ada PD. PD itu karena di atasnya sebenarnya aku udah menginisialisasi. Jadi pandas aku itu udah aku aliaskan dengan PD. Terus di sini nanti teman-teman bisa read CSV. Kebetulan karena tipe dataku CSV, jadi di sininya fungsinya read CSV. Tulisannya harus sama persis, jadi nggak bisa beda-beda. Kalau read Excel nanti tulisannya read underscore Excel. Tahu dari mana? Ini sebenarnya ada di dokumentasinya. Jadi teman-teman bisa main-main di dokumentasinya juga. Nah, terus di sini harus pakai tanda petik untuk membuka atau menginisiasi string yang mau aku buka. Jadi kalau di sini aku bakal bukanya dari mana? Petnya ada di sini. Tahu dari mana petnya? Teman-teman back lagi ke sini. Kalau teman-teman lihat di sini datasetnya udah aku upload ke Google Drive. Terus aku taruh di folder My Drive, Collab, Ditchbed. Kebetulan aku udah upload di sini. Makanya namanya sama. My Drive slash Collab slash Ditchbed slash nama filenya apa. Nanti kalau teman-teman foldernya beda-beda berarti bisa disesuaikan lagi aja nama foldernya. Terus kalau udah dibaca,
di Python ini kita punya variabel yang buat nangkep si pembacaan ini. Jadi kan ini pasti menghasilkan output. Outputnya itu harus kita tangkap dulu teman-teman kayak di satu variabel. Jadi kayak gue udah munculin, gue tangkap di satu variabel. Nah, di sini nama variabelnya bebas. Biasanya kita sebutnya df atau data frame. Nah, nanti di sini bisa kita print. Sebenarnya printnya itu macam-macam, nggak harus kayak gini teman-teman. Jadi kita bisa langsung ketik aja si df-nya itu bisa langsung muncul. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini teman-teman. Kita coba load dulu. Nah, terus bagian sininya ini sebenarnya kalau teman-teman mau membuat komentar itu bisa di control slash di keyboard kalian. Kalau kalian merasa kodenya mau kalian diemin dulu, nggak dibaca, nggak dieksekusi, tapi kalian pengen itu nggak dihapus gitu. Terus di sini aku ketik df aja, harusnya udah muncul teman-teman. Jadi df itu dia akan memunculkan seluruh dataset kalian, walaupun nanti yang bagian tengahnya jadi titik-titik. Terus dari sini aku udah bisa ngeliat ada berapa row, ada berapa kolom. Kalau yang tadi kan pas kita cek di Excel itu ada 404 row ya. 404 row itu satu row-nya itu header kalian. Makanya di sini kalau teman-teman lihat dataset asli kalian itu sebenarnya ada 403 row dengan 49 kolom. Nah, nanti di sini juga kita punya beberapa function yang bisa kalian coba-coba. Salah satunya describe ini sama kayak tadi yang di statistika deskriptif awal. Terus info ini untuk ngecek tipe data, terus apakah ada yang kosong atau enggak. Biasanya kita cek di sini juga. Nah, kalau nanti teman-teman lihat di sini aku bikin beberapa parsing juga. Parsingnya buat apa? Buat sebenarnya ini rencananya tadinya bikin clustering. Jadi kalau teman-teman lihat dataset yang kalian punya itu bisa kalian olah lebih dalam lagi. Caranya adalah dengan memunculkan RFM-nya. RFM itu apa? RFM itu jadi kalau misalkan setiap orang yang beli itu sebenarnya punya value. Value-nya itu bisa kita hitung dari resensi, frekuensi, sama monitori kalian. Nah, tahu dari mana? Resensi itu paling gampang adalah jarak beli customer dari pembelian pertama sampai ke pembelian selanjutnya itu jaraknya berapa lama ya. Contohnya misalkan aku beli susu, misalkan aku beli susu hari ini terus besok aku beli lagi, berarti jarak pembelian aku 1 hari atau resensi aku 1 hari. Nah, terus kalau F itu ngomongin frekuensinya, si customer itu belinya udah berapa banyak sih dari seluruh dataset aku, apakah dia beli 10 biji, beli 100 biji dan seterusnya. Kalau monetary itu ngomongin soal total uang yang di spend customer itu totalannya ada berapa sih selama dari seluruh dataset tersebut. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat mengklasifikasi di data kalian itu sebenarnya kecenderungan orang-orangnya tuh kayak gimana sih? Nah, kalau teman-teman lihat dari hasil clustering, di sini ya di sini ada pakai namanya K-means clustering. Di sini kita skip aja. Intinya sih Kak yang optimalnya setelah dilihat itu menggunakan elbow itu nilainya 5. Artinya 5 ini akan terbentuk 5 klaster dari dataset yang kalian bikin. Tahu dari mana nilai optimal? Kalau di elbow method itu cara baca di visualisasinya kita lihat garis yang udah mau melandai tapi dia belum landai. Jadi yang tadinya udah mau gini terus kayak gini, kayak di bagian siku kita. Bagian sini berarti itu titik untuk nilai K optimal kita. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman lihat setelah divisualisasikan klaster yang kebentuk dari dataset kita itu ternyata ada 5 klaster. Dan kalau teman-teman lihat, kebanyakan itu lost customer. Ini sama kayak premis awal yang aku sebutin di awal banget. Kayaknya kemungkinan orang yang beli di kita itu orang yang masih baru-baru. Kenapa? Kelihatan dari spending uangnya kecil banget. Terus AOV kita kecil. Terus kalau dilihat juga customernya frekuensi belinya juga kecil-kecil. Jadi kalau dilihat di sini kemungkinan customer kalian itu lost customer. Lost customer itu adalah orang-orang yang kemungkinan nggak mungkin beli lagi produk kalian, alias produk kalian itu kayak produk pop doang yang cuma muncul, terus orang nggak mungkin beli lagi atau tidak tertarik untuk beli secara berulang. Kenapa ini penting? Nah, ini semua klaster ini sebenarnya bagus untuk divisualisasi. Jadi kalau teman-teman udah bikin klaster ini, klaster yang kalian bikin ini datasetnya bisa kalian download lagi, terus kalian masukin di Tableau kalian atau di Power BI kalian atau di Visual Analytics Tools kalian gitu. Nanti di situ kalian bisa munculin klasternya. Oh, ini loh klaster yang RFM-nya kecil atau yang ini RFM-nya menengah dan seterusnya. Jadi dari data yang
awalnya cuma tentang customer, cuma produknya doang. Dari sini sebenarnya kita bisa narik insight juga, ada klaster-klasternya gitu. Nah, selain Selain itu, yang terakhir di sini juga kita bisa ngakuin yang namanya forecasting. Jadi kalau teman-teman yang tadi sebelumnya udah pernah coba pakai machine learning, di sini aku udah cobain satu code pakai Prophet. Prophet ini salah satu model untuk memforecastingkan. Jadi kalau teman-teman lihat titik-titik yang garis yang nggak ada titik-titik ini adalah forecasting kita. Jadi kita bisa ngeprediksi kira-kira penjualan kalian itu di bulan-bulan berikutnya, atau kalau di sini sebenarnya aku udah define 90 hari. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, di sini aku udah kasih tag juga periodsnya 90, berarti data 90 hari ke depan kurang lebih penjualan kalian segini untuk revenue kalian. Ini juga menarik, bisa kalian tampilin untuk di Power BI kalian atau di Tableau kalian. Jadi data yang udah ini bisa di-download terus dimasukin ke Power BI atau Tableau kalian, kayak gitu. Nah, udah mungkin dari aku segitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini nanti aku coba share juga kali ya dulu. Kalau misalkan ada yang tertarik untuk nyobain pakai Python. Sini, terus ini. Oke, oke. Kalau dari aku sih segitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, Boleh. gimana nih teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Oke, James Alexander, ada pertanyaan. Boleh, James, silahkan. Langsung bertanya aja, Oh, James. ini tuh jadi kayak metode-metode semua ini tuh ada yang kayak Python, pakai Python sama yang pakai yang normal itu, sebenarnya kayak wajib persis ikutin kayak gitu atau bisa pakai kayak cara sendiri di sebagian sektor gitu Kak? Oke. Oke, silakan Ci. Apakah Cici mau menjawab? Miss Shirley? Aku mungkin nanti teman-teman boleh make sure lagi ke panitia-panitianya ya teman-teman. Tapi kayaknya kalau dari aku sendiri sebenarnya caranya sih luas banget, nggak terbatas di pakai Python atau Excel. Mau pakai cara apapun, step-stepnya harusnya boleh beda-beda sih. Karena nanti setiap orang pasti akan punya insight-nya masing-masing walaupun datanya sama. Mungkin nanti dari Kabel juga boleh ditambahin. Oh, oke, makasih. Ya, jadi thank you Miss Shirley atas jawabannya dan makasih juga James untuk pertanyaannya. Nah, nanti untuk mungkin kalau yang kamu tanyakan ini terkait lomba ya dari Digibetal itu sendiri. Apakah betul, James? Oh, iya Kak, saya ketemu Kak. Oke, betul ya. Jadi kalau di Business Analytics Competition di DigiBattle itu sendiri nanti terkait teknisnya seperti apa, apakah ada tools-tools yang harus diikuti gitu ya. Itu nanti bakal diinformasikan lebih lanjut ketika lomba itu udah berjalan ya, James. Jadi nanti kalau misalkan tools yang mau kamu pakai itu belum ada statement di peraturannya, mungkin kamu nanti boleh langsung tanyakan aja gitu ya kepada panitia kontak personnya apakah boleh atau enggak. Nanti kita bantu jawab gitu ya. Oh, oke, makasih. Iya. Oke, makasih banyak James. Mungkin Miss Shirley, boleh nih Miss Shirley untuk ditutup dulu apa namanya sesi hari ini gitu ya kepada teman-teman. Mungkin ada pesan-pesan untuk hari pertama dari workshop ini. Miss Shirley, silakan. Oke, kalau dari aku, good luck ya teman-teman buat lomba-lombanya. Semoga kalian bisa bikinnya bagus-bagus, menarik, insight-nya juga menarik. Terus jangan khawatir juga teman-teman kalau misalkan ada bingung atau apapun, feel free pasti buat tanya ke panitia-panitianya karena kakak-kakak di sini juga pasti bakal siap ngebantuin kalian juga. Dan yes, good luck ya teman-teman. Ya, semoga ada kalian bisa jadi juara juga buat di lomba ini. Makasih Kak Abel. Eh,